kami para simpulirawan atau pejuang perubahan menyatakan bahwa proses pemilu 2024 khususnya pelaksanaan Pilpres 2024 adalah jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Bukan sekedar menjadi upaya menyingkirkan Anies Baswedan sebagai presiden dengan kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, tapi lebih dari itu dengan keterlibatan presiden yang masih aktif, mobilisasi aparatur pemerintahan, penggunaan anggaran negara untuk memenangkan paslon tertentu dan lain-lain telah merusak konstitusi dan menghancurkan kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, demi mengembalikan kembali marwah kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dan arah perjalanan negara bangsa Indonesia kepada negara kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan keinginan para pendiri bangsa, maka kami para pejuang perubahan menyampaikan sikap kritis dan keprihatinan yang dalam, sekaligus menyampaikan refleksi dan evaluasi jalannya Pilpres oleh pemerintahan pada umumnya dan KPU, Bawaslu dan MK khususnya. Adapun atas berbagai kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024 yang baru saja berlangsung, kami para pejuang perubahan menyatakan sikap tegas kami untuk menggugat dan mosi tidak percaya terhadap proses pelaksanaan dan hasil Pilpres 2024 sebagai berikut. Kepada Mahkamah Konstitusi yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum dalam menyelesaikan sekaligus memutus perkara tindakan kecurangan dan kejahatan Pilpres. 1. Mendiskualifikasikan paslon Prabowo Gibran yang telah diumumkan menang oleh KPU melalui proses yang cacat hukum, mengabaikan etika dan menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, menuntut pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo Gibran dan menjamin pelaksanaan Pilpres dengan mekanisme yang benar, terbuka, jujur dan adil. 3. Kami mendukung hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara pemilu 2024 dengan mengedepankan ketinggian moral, hati nurani, dan keyakinan-keyakinan spiritual yang berbasis ketuhanan dan kemanusiaan. Kami berharap para hakim MK dapat menjalankan fungsi sosial hukumnya dengan kebebasan dan kemandirian yang terhormat dan bermartabat, serta berani mengambil resiko intimidasi, ancaman, dan teror dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Demikian maklumat ini kami sampaikan. Semoga ini mampu memberi semangat, motivasi, dan energi bagi para hakim Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law and Justice Hakim MK sedang diuji. Ini ujian banyak yang bicara juga Pak Rizal bahwa ini hakim ini satu kaki di surga dan satu kakinya di neraka. Terkait jelang putusan MK ini, bagaimana Pak Rizal melihat nih? Sama saja. Apalagi ada kalimat tadi tuh, jika itu. Memang Rasulullah SAW mengingatkan gitu kan, kalau seseorang menjadi hakim itu seperti dia sudah disembelih tanpa pisau. Disembelih tanpa pisau. Betapa gelisah, beratnya. Dia akan apakah mengikuti hawa nafsunya atau bahkan intervensi kekuasaan penguasa, disebut hadisnya gitu kan. Maka dia masuk dalam kategori zalim gitu. Tapi sebaliknya kalau dia bisa menunaikannya gitu kan, maka dia orang yang adil dan berujung pada surga gitu. Tadi yang zalim ya neraka. Makanya jadi sebetulnya jadi hakim itu dekat ke neraka, dekat ke surga gitu. Makanya sangat bahaya. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menyatakan begitu kan, bahwa kalau mereka yang punya jabatan, punya kebangsawanan katanya gitu kan, itu kalau melakukan kejahatan dibebaskan. Tapi kalau orang jelata melakukan perbuatan jahat ataupun melakukan
pencurian misalnya gitu kan, dihukum. Sebelum dihukum digebukin lagi, Pak. Gebukin lagi. Itu hancur umat katanya. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya Fatimah anakku mencuri, aku akan potong tangannya sendiri. Bayangkan, itu kan, itu asas keadilan. Ini juga pencurian merajalela, termasuk pencurian suara. Nah, gitu ya. Jadi sama saja itu kualifikasinya. Nah, kalau hakim membela para pencuri atau membiarkan pencurian karena kekuasaan, karena kebangsawanan, karena keturunan dan seterusnya, maka dia kualifikasinya zalim, dan itu sangat bertentangan dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia Muslim harus taat, gitu. Kalau bukan Muslim, lain lagi lah pendekatannya. Gitu. Tapi intinya kan sama keadilan, kejujuran itu agama ada di apapun, semua sama, itu dihargai, itu dihormati, bahkan dijunjung tinggi. Iya. Kalau ini apa, dari bahasa Latin atau apa nih? Fiat justitia ruam caelum kan? Ya, itu tegakkan keadilan, Latin ya. Latin. Tegakkan keadilan walaupun bumi akan runtuh. Itu berarti proses perjuangan menegak keadilan itu harus continue gitu kan, dan terus menerus gitu. Bahkan harus ditularkan dari generasi ke generasi gitu. Generasi muda harus mengikuti percontohan generasi yang terdahulu dalam berjuang menegakkan keadilan, kebenaran. Saya kira ini sesuai dengan juga aturan di konstitusi, gitu kan. Di konstitusi kita juga begitu. Ini kan kaitannya dengan pemilu. Pemilu itu harus jujur, adil. Nah, gitu kan, berarti pengawalan konstitusi, apalagi itu Mahkamah Konstitusi, harus menjadi penjaga gitu atas kejujuran dan keadilan dari proses pemilihan umum termasuk pilpres. Maka sini diuji gitu. Itu yang dimaksud Kang Epul. Tapi lantas kenapa Pak kemudian berkembang semacam sebuah pemahaman bahwa MK di pilpres itu harus yang diurusinya adalah selisih angka? Ya, itu memang ada itu dulu enggak, 2014 tidak, ya. 2019 dengan MK ini kan undang-undangnya diubah, sehingga pada perubahan yang terakhir itu menyatakan katakanlah interpretasi yang bisa mendominasinya itu hanya angka-angka begitu. Sebetulnya kalau kaitan interpretasi, kembali dulu ke konstitusi, gitu. Kalau konstitusi enggak, jujur adil. Kalau jujur adil itu bukan hanya angka-angka, tapi proses. Itu sebenarnya. Jadi kalau hakim MK hanya memutus berdasarkan angka-angka, dia memberi interpretasi sempit undang-undang saja. Dalam pengertian tadi, hakim menjadi terompet undang-undang. Jadi hukum. Tadi makanya law. Oleh karena itu judul itu tadi law and justice. Nggak bisa law saja. Sebab bisa saja law without justice. Gitu Pak. Bisa terjadi gitu kan, hukum tanpa keadilan. Apa artinya hukum? Dan kita tahu sekarang juga kan narasi atau norma hukum bisa dinegosiasi. Ya tadi di DPR kan, meskipun katakanlah ada undang-undang omnibus law saja, itu produk hukum. Hukum itu without justice. Iya, without justice. Karena buruh protes terus, tidak adil ini katanya. Gitu. Jadi yang benar itu adalah law and justice. Jadi antara hukum dan keadilan harus satu kesatuan. Itulah tuntutan kita terhadap MK. MK bisa saja law without justice. Dia hanya ngurus angka-angka. Ini kan law katanya. Tapi nggak justice, nggak ada keadilan itu. Kalau mau keadilan, lihat jujur adil nggak. Gitu. Maka proses diperiksa. Tanda-tanda sudah ada.
gitu Kang Epul. Dia periksa soal bansos, dia periksa 4 menteri itu ya, kemudian Sirekap, dia dengarkan baik-baik gitu kan. Jika nama ayah lah gitu kan, sampai situ mah ya. Terus juga soal Gibran dimasalahkan kan, DKPP juga diminta keterangannya. Jika nu bener. Nah itu yang mau saya tanyakan Pak Rizal. Ini nih jika nu bener atau memang bener gitu, mengarah ke arah sana. Kan kalau bicara sempit dalam selisih angka, barangkali hakim tidak perlu mendengarkan itu, nggak perlu, karena tidak berhubungan secara langsung dengan selisih. Kalau kemarin yang terjadi adalah memanggil, artinya hakim sudah concern terhadap proses dan harusnya gugatan 0103 dikabulkan dong. Gitu. Logikanya begitukah ini? Setuju. Itu kalau memang dia sudah meriksa itu, berarti dia sudah keluar gitu kan dari satu pandangan bahwa MK hanya memeriksa angka-angka. Itu sudah ada karena dia periksa ini. Tapi apakah nanti mencapai klimaks atau anti klimaks? Nah, itu yang sangat selalu menjadi pertanyaan publik. Karena ada presiden di MK Pak Rizal, ketika kita lihat Pak Jimli jika mungkin ini Gibran mungkin dibatalkan pencalonan segala, ujung putusannya itulah yang sering membuat kecewa. Makanya kalau begitu kan menipu tuh Pak, menipu rakyat, menipu publik. Jadi proses pemeriksaan di pengadilan itu memang mau seperti adil, tapi sebenarnya tidak. Berarti kan penipuan. Makanya situlah ujung tadi. Hakim-hakim yang begitu itu hakim-hakim yang mengkhianati konstitusi, mengkhianati demokrasi, bahkan akan dikutuk. Istilah sebutan hakim terkutuk. Nah, konteks keagamaannya ada tadi itu Pak. Itu kalau hakim nggak adil, itu kan kesananya zalim, dan zalim itu adalah neraka. Dan neraka itu adalah perbuatan terkutuk. Dan Allah mengutuk setan yang akan kemudian ditempatkan di neraka kan. Makanya kita berlindung dari setan yang terkutuk. Dan kita juga berlindung dari hakim yang terkutuk. Gitu, karena kalau terkutuk maka produknya pun produk haram. Gitu ya? Betul, produk haram yang kemudian dia beri legitimasi hukum. Jadi hukum itu alat untuk membenarkan keharaman. Itu kenapa terkutuknya Pak? Itu karena dia menipu. Itu dia telah melawan hati nurani sebenarnya. Itu kan dia telah melanggar kesetiaan dia kepada negeri. Gitu. Dan mungkin juga menjadi hakim yang buruk gitu Pak, tidak pantas, tidak layak. Ini ujian menurut saya dalam angka 22 April itu adalah ujian bagi hakim. Apakah dia orang yang baik dan mulia dan sesuai dengan sebutan yang mulia, kan begitu. Harus para hakim di dalam sidang tuh harusnya kita panggil yang mulia. Tidak yang mulia, begini yang mulia. Tapi ternyata terkutuk kelakuannya. Ini yang maksud saya, harus ada warning, gitu. Konsisten dong. Kalau memeriksa bansos, memeriksa Sirekap, memeriksa Gibran tentang asal-usul dan kebenarannya, dia harus konsisten. Nanti pada pas vonisnya harus melihat itu, dan itu menjadi alasan utama. Maka kalau fair, gitu kan, dan kalau dia konsisten, maka pasti akan didiskualifikasi Prabowo Gibran. Karena itu produk haram tadi, produk yang tidak benar oleh KPU.